Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan atau membahas materi yang berjudul Daftar Pustaka dan Sitasi, yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Zuriati Fitri, kemudian ada Mahdalena, Yolanda Yudhistira Jodi, Hafizatul Hafifah, dan Asya Alvina. Dan yang pertama yang akan dibahas atau dijelaskan oleh saya sendiri tentang latar belakang masalah. Pentingnya sitasi dan daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah serta teks ulasan sebagai bagian dari literasi akademik. Sitasi berfungsi sebagai pengakuan sumber dan penguat argumen, sedangkan daftar pustaka menghindari plagiarisme dan memperkuat kredibilitasi tulisan. Selain itu, teks ulasan memberikan evaluasi dan analisis karya dengan struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa memahami definisi, tujuan, dan perbedaan antara sitasi dan daftar pustaka serta memahami teks ulasan secara mendalam. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang definisi sitasi dan daftar pustaka. Sitasi adalah referensi atau kutipan yang memberikan pengakuan atas sumber rujukan dalam karya ilmiah. Sitasi memperkuat argumen dan memberikan informasi kepada pembaca untuk mendalami sumber tersebut. Nah, yang kedua yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber seperti buku, artikel, dan bahan lain yang digunakan dalam karya tulis. Fungsinya menghindari plagiarisme dan membantu pembaca menemukan sumber asli. Selanjutnya akan dibahas oleh Mahdalena. Selanjutnya kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penggunaan teks persis sama dengan sumber asli tanpa perubahan. Terdiri dari kutipan pendek kurang dari 3 baris dan kutipan panjang 3 baris atau lebih dengan aturan penulisan yang berbeda. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu ringkasan atau inti pikiran yang disusun dengan bahasa sendiri tanpa tanda kutip. Sumber tetap disebutkan dengan format tertentu sesuai jenis sumber. Selanjutnya yaitu aturan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Penulisan kutipan, penyesuaian ejaan dan tanda baca harus diberi keterangan. Kutipan langsung, panjang diletakkan terpisah tanpa tanda kutip, sedangkan pendek diintegrasikan dalam teks. Penulisan daftar pustaka memiliki aturan khusus sesuai jenis sumber seperti buku, jurnal, website, dan media cetak. Contohnya, format Chicago Manual Style digunakan untuk berbagai sumber. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda. Selanjutnya, ada jenis-jenis sumber dan contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama, buku dan jurnal. Format nama penulis, judul miring, kota terbit, penerbit, dan tahun. Yang kedua, jurnal mencantumkan judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman. Selanjutnya ada website dan media lain. Yang pertama, nama penulis atau organisasi, judul artikel, tanggal akses, dan URL. Yang kedua, media cetak seperti surat kabar dan majalah memiliki format khusus sesuai ketersediaan penulis. Selanjutnya ada catatan kaki dalam penulisan. Yang pertama, fungsi catatan kaki memberikan penjelasan penting tanpa mengganggu alur teks utama, ditempatkan di bagian bawah halaman. Selanjutnya ada penomoran dan format, yaitu nomor menggunakan angka Arab, dimulai ulang tiap bab, dan penulisan nama serta judul buku mengikuti aturan khusus tanpa spasi dan tanda titik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizoh. Baik, selanjutnya itu pengertian dan struktur teks ulasan. Definisi teks ulasan ialah tulisan yang memberikan evaluasi dan komentar terhadap karya seni, produk atau layanan sering
disebut juga teks resensi atau review. Selanjutnya, struktur teks ulasan. Yang pertama itu ada identitas karya, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, yang kelima evaluasi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Itu ada 3. Yang pertama, memuat poin positif dan negatif. Yang kedua, struktur jelas dan sistematis. Yang ketiga, opini didukung fakta. Selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada konjungsi, penerang, temporal, penyebab. Yang kedua, ungkapan saran dan rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyak. Selanjutnya yaitu manfaat dan cara merekonstruksi teks ulasan buku. Manfaat teks ulasan yang pertama adalah memberi pandangan dan informasi menyeluruh. Yang kedua, membantu pembaca memilih karya. Yang ketiga, melatih sikap kritis dan objektif. Cara merekonstruksi yang pertama dengan membaca teks ulasan. Yang kedua, mencari informasi tambahan jika perlu. Yang ketiga, memahami struktur teks. Yang keempat, menulis ulang dengan bahasa sendiri. Kesimpulan dan saran penulisan ilmiah yaitu kesimpulannya, citasi, daftar pustaka, dan catatan kaki penting untuk dilandasan penulisan ilmiah yang kredibel. Teks ulasan membantu evaluasi karya dengan struktur dan kaidah yang jelas. Sarannya yaitu pertama, pahami dan praktikkan penulisan, citasi, dan daftar pustaka dengan benar. Yang kedua, latih penggunaan berbagai gaya citasi dan kutipan. Yang ketiga, gunakan teks ulasan untuk melatih berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, ada verifikasi sumber agar informasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, yaitu lembaga pendidikan perlu mengidentifikasikan pelatihan penulisan ilmiah.